Ada orang yang menjauh dari Tuhan karena dosa, tapi ada juga yang diam-diam hancur justru karena agama. Mereka tetap ke gereja, tetap melayani, tetap kelihatan setia, tetap tahu jawaban-jawaban rohani yang benar, tapi di dalamnya ada sesuatu yang pelan-pelan mati. Doa tidak lagi terasa seperti perjumpaan. Doa terasa seperti kewajiban. Ibadah tidak lagi terasa seperti tempat pulang. Ibadah terasa seperti beban. Pelayanan tidak lagi terasa seperti luapan kasih. Pelayanan terasa seperti tekanan yang tidak habis-habis. Dan yang lebih menyedihkan, banyak orang hidup seperti itu terlalu lama sampai mereka mengira itu normal. Mereka mengira itu bagian dari menjadi rohani. Mereka mengira semakin berat hidupnya, semakin benar jalannya. Mereka mengira kalau jiwa mereka terus tertekan, itu pasti tanda kesungguhan. Padahal tidak selalu begitu. Hari ini saya mau bicara kepada kamu yang masih bertahan, tapi diam-diam lelah. Kamu yang masih datang ibadah, tapi hatimu berat. Kamu yang masih melayani, tetapi sukacitamu sudah lama pudar. Kamu yang masih berkata, Tuhan baik, tapi jauh di dalam dirimu ada letih yang tidak pernah benar-benar sembuh. Dan saya mau katakan sesuatu dengan sangat jelas. Yesus tidak pernah bermaksud membuat hidup rohanimu seberat ini. Dia tidak datang untuk menaruh beban baru di atas pundak yang sudah remuk. Dia tidak datang untuk membuatmu hidup dalam rasa takut yang dibungkus bahasa rohani. Dia tidak datang untuk mengubah iman menjadi ruang sempit yang membuatmu terus tercekik, terus merasa kurang, terus merasa gagal, terus merasa tidak pernah cukup. Yesus datang membawa kabar baik, bukan ancaman baru, bukan tekanan baru, bukan tuntutan baru. Dan kabar baik itu justru datang kepada orang yang letih. Mari kita baca perkataan Tuhan Yesus dalam Matius 11 ayat 28-30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ayat ini terlalu indah untuk dibaca dengan tergesa-gesa. Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku. Bukan marilah kepada rasa bersalahmu. Bukan marilah kepada usaha dirimu. Bukan marilah kepada performa rohanimu. Bukan marilah kalau kamu sudah beres. Bukan marilah kalau kamu sudah cukup kuat. Tapi marilah kepadaku. Artinya, jawaban bagi jiwa yang letih bukan pertama-tama metode, bukan sistem, bukan program, bukan daftar disiplin baru. Jawabannya adalah pribadi. Jawabannya adalah Kristus sendiri. Dan disinilah banyak orang tersesat tanpa sadar. Mereka masih bicara tentang Tuhan, tapi tidak hidup di dalam kelegaan Kristus. Mereka tahu banyak ayat, tapi jiwanya tetap sesak. Mereka aktif secara lahiriah, tapi batinnya habis. Mereka kelihatan rohani di depan orang, tapi di hadapan Tuhan, mereka seperti orang yang sudah terlalu lama menyeret hidupnya sendiri. Kenapa? Karena seringkali yang mereka pikul bukan kuk Kristus. Yang mereka pikul adalah kuk lain. Kuk tuntutan, kuk legalisme, kuk rasa harus selalu kuat, kuk takut ditolak Tuhan, kuk kebutuhan untuk selalu terlihat benar, kuk dorongan untuk terus membuktikan diri, kuk kehidupan rohani yang berdiri di atas performa bukan anugerah. Dan semua itu sangat berat. Berat sekali. Berat karena kamu tidak pernah boleh lemah.
Berat karena kamu tidak pernah merasa aman. Berat karena kamu harus terus menjaga image. Berat karena kamu tidak lagi tahu apakah kamu taat karena kasih atau karena takut. Berat karena kamu hidup seperti seseorang yang harus membayar sesuatu kepada Tuhan, padahal Kristus sudah membayar semuanya. Mungkin ini terdengar keras, tapi saya harus mengatakannya. Ada banyak orang yang bukan sedang hidup di bawah kuk Kristus. Mereka hidup di bawah sistem rohani yang membuat jiwa mereka perlahan rusak. Mereka tidak mabuk, mereka tidak hidup liar, mereka tidak meninggalkan gereja, mereka bahkan mungkin sangat aktif. Tapi jiwa mereka kering, hati mereka keras, sukacita mereka hilang, kasih mereka menipis, dan yang tersisa hanya kewajiban, ketegangan, dan rasa takut. Mereka masih bergerak, tapi tidak hidup. Mereka masih melayani, tapi tidak tinggal. Mereka masih bertahan, tapi tidak beristirahat. Sobat, ini bukan hal kecil. Karena hidup rohani yang terus berjalan di atas tekanan akan menghasilkan dua hal. Entah kamu akan menjadi pahit atau kamu akan menjadi mati rasa. Pahit terhadap orang, pahit terhadap gereja, pahit terhadap pelayanan, bahkan pahit terhadap Tuhan. Atau mati rasa, tidak lagi tergerak, tidak lagi menangis, tidak lagi benar-benar mendengar. Semuanya jadi rutinitas, semuanya jadi formalitas, semuanya jadi kebiasaan yang berjalan tapi tanpa kehidupan. Dan yang berbahaya, semua itu bisa terjadi sambil seseorang tetap tampak baik-baik saja. Mungkin itu kamu. Mungkin kamu sudah terlalu lama hidup dengan suara seperti ini di dalam batinmu. Aku harus lebih baik. Aku harus lebih suci. Aku harus lebih disiplin. Aku tidak boleh gagal. Aku tidak boleh lemah. Aku harus tetap kuat. Aku harus tetap berguna. Aku harus tetap terlihat rohani. Dan semua suara itu kedengarannya saleh. Kedengarannya rohani. Kedengarannya benar. Tapi pertanyaannya, apakah itu suara Kristus? Karena Kristus ketika berbicara kepada jiwa yang letih berkata begini, marilah kepadaku. Bukan malulah, bukan buktikan dirimu, bukan perbaiki dirimu dulu, bukan kalau kamu benar-benar serius, kamu harus lebih keras lagi terhadap dirimu. Tidak, marilah kepadaku. Dan semakin saya renungkan, semakin saya melihat betapa lembutnya Tuhan kita. Yesus tidak berkata, aku lemah lembut kepada yang sempurna. Dia tidak berkata, aku rendah hati kepada yang tidak pernah gagal. Dia berkata, aku lemah lembut dan rendah hati. Siapa yang bisa datang kepada Tuhan seperti ini? Orang yang letih, orang yang lesu, orang yang berbeban berat, orang yang sudah capek dengan dirinya sendiri, orang yang sudah tidak sanggup lagi berpura-pura kuat. Yesus tidak jijik dengan jiwa yang lelah. Dia tidak muak dengan orang yang remuk. Dia tidak mempermalukan mereka yang datang dengan air mata. Dia tidak menginjak orang yang sudah nyaris roboh. Justru itulah orang-orang yang dia panggil. Masalahnya, banyak orang membayangkan Tuhan dengan wajah yang salah. Mereka melihat Tuhan seperti pengawas yang dingin, seperti hakim yang hanya menunggu kegagalan berikutnya, seperti atasan rohani yang akan dekat kalau kita bagus dan menjauh kalau kita lemah. Jadi mereka hidup di hadapannya dengan tegang, selalu berjaga-jaga, selalu waspada, selalu merasa kurang, selalu merasa belum cukup. Padahal kalau itu cara kita memandang Tuhan, kita tidak sedang hidup dari Injil, kita sedang hidup dari ketakutan. Dan ketakutan tidak pernah bisa memberi ketenangan kepada jiwa. Disinilah salib Kristus menjadi sangat penting. Karena di salib, Yesus tidak sedang meminta manusia membuktikan diri.
Di salib, Yesus justru menanggung apa yang manusia tidak sanggup tanggung. Dia memikul dosa kita. Dia menanggung hukuman kita. Dia membuka jalan kepada Bapa. Dia melakukan apa yang tidak akan pernah bisa kita lakukan sendiri. Jadi sobat, dengar ini baik-baik. Yang membuatmu diterima di hadapan Bapa bukan performa rohanimu. Yang membuatmu diterima adalah Kristus. Bukan kedisiplinanmu, bukan reputasimu, bukan pelayananmu, bukan seberapa kuat kamu terlihat, bukan seberapa banyak kamu sanggup bertahan. Kristus. Kalau ini kabur, seluruh hidup rohani akan berubah jadi kerja paksa batin. Kamu berdoa tapi untuk meredakan takut. Kamu melayani tapi untuk membuktikan nilai diri. Kamu membaca firman tapi dengan nafas terengah-engah, seolah-olah kasih Allah tergantung pada performa hari itu. Tidak heran kalau kamu lelah. Karena jiwa manusia tidak diciptakan untuk hidup di bawah beban seperti itu. Jiwa manusia diciptakan untuk hidup dari Allah, untuk beristirahat di dalam kasih-Nya, untuk tinggal di dalam Kristus. Saya mau katakan sesuatu yang mungkin sederhana, tapi ini sangat penting. Tidak semua yang terasa rohani itu berasal dari Tuhan. Ada tekanan yang kelihatannya rohani, tapi sebenarnya menghancurkan. Ada tuntutan yang kelihatannya saleh, tapi sebenarnya membuat jiwa menjauh dari Kristus. Ada pola hidup gerejawi yang kelihatannya benar, tapi diam-diam membuat orang hidup seperti budak, bukan anak. Bagaimana kamu tahu bahwa kamu sedang memikul beban yang salah? Periksa buahnya. Kalau kamu makin dekat dengan Tuhan, tapi hatimu makin keras, ada yang salah. Kalau kamu makin aktif melayani, tapi makin kehilangan kasih, ada yang salah. Kalau kamu makin disiplin, tapi makin tidak punya damai, ada yang salah. Kalau kamu merasa Tuhan hanya dekat saat kamu berhasil, ada yang salah. Kalau seluruh hidup rohanimu digerakkan oleh takut, ada yang salah. Karena kuk Kristus memang memanggil kita kepada penyangkalan diri, tetapi tidak pernah memisahkan kita dari kelegaannya. Kuk Kristus memimpin kita kepada pertobatan, tetapi tidak pernah membuang kita ke jurang putus asa. Kuk Kristus menguduskan kita, tetapi tidak memperbudak kita. Dan mungkin hari ini, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Tuhan sedang menyingkapkan akar masalahmu. Bukan sekadar kamu sibuk, bukan sekadar kamu capek, bukan sekadar kamu butuh istirahat fisik. Mungkin kamu sudah terlalu lama hidup seperti buruh rohani. Buruh selalu berpikir tentang upah. Anak hidup dari kasih bapaknya. Buruh takut diusir kalau tidak cukup baik. Anak tahu kemana dia pulang saat dia lemah. Buruh bekerja untuk diterima. Anak hidup dari kenyataan bahwa dia sudah dikasihi. Dan banyak orang percaya kalau jujur lebih mirip buruh daripada anak. Mereka melayani dengan cemas. Mereka berdoa dengan tegang. Mereka hidup dengan rasa harus. Mereka takut berhenti. Karena kalau mereka berhenti, mereka tidak tahu lagi siapa diri mereka. Mereka takut gagal, karena kegagalan terasa seperti hilangnya kasih Tuhan. Itu melelahkan, sangat melelahkan. Dan hari ini, Tuhan tidak sedang menambah beban itu. Dia sedang memanggilmu keluar darinya. Dia sedang berkata, datanglah, dekatlah, berhenti berlari dengan kekuatanmu sendiri. Berhenti membuktikan diri, berhenti menjaga topeng, berhenti mengira aku seperti tuan yang kejam. Datang kepadaku. Mungkin respon pertamamu hari ini bukan membuat resolusi rohani baru, bukan menambah target doa, bukan menambah daftar kewajiban, bukan berkata, mulai besok saya akan lebih kuat. Tidak. Mungkin respon pertamamu hari ini adalah jujur. Jujur bahwa kamu lelah.
Jujur bahwa kamu kering. Jujur bahwa kamu sudah terlalu lama hidup dalam tekanan. Jujur bahwa kamu sudah terlalu lama membawa sesuatu yang Tuhan sendiri tidak pernah taruh di pundakmu. Lalu datang kepada Yesus. Datang dengan letihmu. Datang dengan rasa malumu. Datang dengan hati yang kusut. Datang dengan kegagalanmu. Datang dengan pelayananmu yang mulai kehilangan sukacita. Datang dengan doa-doamu yang terasa kosong. Datang dengan pengakuan, Tuhan, aku capek. Dan kabar baiknya, Dia tidak menolak orang yang datang seperti itu. Justru itulah undangannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Semua, termasuk kamu yang sudah terlalu lama kuat di depan orang, termasuk kamu yang tidak tahu lagi cara menangis di hadapan Tuhan, termasuk kamu yang pelayananmu masih berjalan tapi jiwamu tertinggal jauh di belakang, termasuk kamu yang sudah capek dengan dirimu sendiri. Sobat, dengar ini seperti seseorang yang sedang membuka pintu untukmu. Yesus tidak pernah bermaksud membuat hidup rohanimu seberat ini. Dia datang supaya kamu kembali kepada Bapa. Dia datang supaya kamu berhenti hidup dari performa. Dia datang supaya kamu tidak lagi dibentuk oleh rasa takut. Dia datang supaya jiwamu mendapat ketenangan. Dia datang supaya kamu hidup sebagai anak yang dikasihi, bukan buruh yang tercekik tuntutan. Kalau hari ini kamu sadar bahwa kamu lelah, itu bukan akhir. Itu bisa jadi awal pemulihan. Karena seringkali pemulihan dimulai saat kita berhenti berpura-pura kuat. Jadi sobat, hari ini jangan lari dari Dia. Jangan sembunyikan lagi. Jangan anggap normal beban yang menghancurkan jiwamu. Jangan sebut sebagai kesalehan sesuatu yang sebenarnya sedang membunuh sukacitamu di dalam Tuhan. Datang kepada Yesus, bukan besok, bukan setelah kamu lebih rapi, bukan setelah kamu merasa lebih layak. Sekarang, karena Kristus tidak menunggu versi terbaikmu. Dia memanggil kamu yang letih untuk datang kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami datang dengan jujur. Banyak dari kami lelah, banyak dari kami tetap berjalan, tetap melayani, tetap kelihatan baik di luar, tapi di dalam kami berat. Ampuni kami kalau selama ini kami hidup dari ketakutan, bukan dari kasih karunia-Mu. Ampuni kami kalau kami lebih mirip buruh daripada anak. Ampuni kami kalau kami memikul beban yang bukan dari-Mu. Hari ini kami datang kepadamu, bukan dengan kekuatan kami, tetapi dengan kelemahan kami. Bukan dengan prestasi kami, tapi dengan hati kami yang remuk. Lepaskan kami dari legalisme, lepaskan kami dari tekanan rohani yang palsu. Lepaskan kami dari hidup yang terus-menerus ingin membuktikan diri. Ajari kami tinggal di dalam Engkau. Ajari kami menerima kasih-Mu dengan benar. Bawa kami kembali kepada sukacita Injil yang murni. Dan tenangkan jiwa kami di dalam-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kalau firman ini sedang berbicara langsung ke hatimu, silakan tulis di komentar, Tuhan Yesus, aku datang kepadamu. Dan kalau kamu tahu ada seseorang yang selama ini tampak kuat, tapi sebenarnya lelah secara rohani, kirimkan video ini kepadanya. Mungkin ini waktunya dia berhenti memikul beban yang bukan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kamu dan keluarga. Dibebaskan oleh firman, dikuatkan oleh kebenaran.